Memahami kinerja iklan di YouTube memang sangat penting ya. Jangan sampai kita sudah capek-capek bikin konten ataupun bikin video, ternyata iklan yang muncul hanya sedikit atau bahkan tidak muncul sama sekali. Nah, munculnya iklan ini banyak maupun sedikit, ini juga akan berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan kita di YouTube ya. Nah, maka dari itu pada video kali ini kita akan membahas ataupun berdiskusi tentang bagaimana sih kinerja iklan di tahun 2024 ini. Plus juga kita akan sedikit membahas tentang tips bagaimana caranya supaya iklan itu sering muncul pada video kita ya. Karena jika iklan itu sering muncul pada video kita, itu akan juga berdampak kepada besarnya pendapatan kita di YouTube. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana kinerja iklan YouTube di tahun 2024, sebetulnya teman-teman sudah paham nggak sih sumber penghasilan di YouTube itu bisa kita dapat dari mana saja? Nah, kita bahas sekilas ya tentang sumber penghasilan yang bisa kita dapatkan di YouTube. Yang pertama yaitu kita bisa mendapatkan penghasilan dari funding YouTube, mulai dari super thanks, super chat, super sticker, dan lain sebagainya. Lalu selain funding juga ada kita bisa mendapatkan penghasilan dari langganan, dari YouTube Shopping, dan tentunya dari iklan. Baik dari iklan reguler ataupun iklan halaman tonton, lalu juga ada iklan feed shot, yang ketiga ada iklan live stream. Nah, tetapi yang perlu diingat untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas di atas ataupun mendapatkan sumber penghasilan di atas, tentunya untuk channel kita harus sudah bergabung di program partner YouTube atau sudah dimonetisasi ya. Oke, kita kembali ke pembahasan ya. Sebetulnya bagaimana sih caranya atau tipsnya untuk bisa memunculkan ataupun supaya iklan itu sering muncul pada video ataupun konten kita ya. Nah, syarat pertama tentunya jika kita ingin ada iklan di video kita gitu ya, yaitu konten kita itu harus aman ataupun cocok untuk mengiklan ya. Dan aman untuk brand-brand tertentu jika ingin mengiklankan pada video-video yang ada di YouTube. Jika konten kita itu sesuai dengan pengiklan dan aman untuk brand ya, maka mereka juga tidak was-was untuk menaruh iklan-iklannya itu pada video-video yang bagus yang ada di YouTube ya, yang sesuai dengan pedoman konten yang cocok ataupun yang sesuai untuk pengiklan. Nah, yang perlu diwaspadai, jangan sampai kita membuat konten ataupun membuat video itu isinya tidak sesuai ataupun tidak cocok untuk persyaratan untuk pengiklan ya. Nah, misalnya nih pada video kita ataupun pada konten kita itu mengandung kata-kata yang kasar, lalu mengandung kekerasan ataupun mengandung ujaran kebencian atau detailnya seperti yang ada di layar ini ya. Nah, jika video ataupun konten kalian berisikan tentang hal-hal tersebut, maka ada risiko untuk iklan itu enggan untuk nempel pada video kalian ya, atau bahkan tidak muncul sama sekali pada video kalian. Nah, selain isi dari konten kita, YouTube juga memiliki penilaian tersendiri untuk menilai konten kita itu sesuai atau tidak untuk pengiklan ya. Misalkan dilihat dari judul kita, lalu deskripsi kita, lalu juga thumbnail kita. Nah, dari ketiga ini, tim YouTube akan menilai apakah konten kita itu cocok sesuai dengan pedoman konten untuk pengiklan ya. Oke, kita masuk ke lebih detail tentang masalah iklan ini ya. Kan di awal tadi juga sempat sudah saya singgung masalah macam-macam iklan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah iklan reguler ataupun iklan halaman tonton ya. Yang kedua adalah iklan pada video short kita ataupun pada feed short kita. Lalu yang ketiga yang bisa kita dapatkan adalah iklan live stream. Oke, dari ketiga ini mari kita kupas satu-satu ataupun kita bahas satu-satu bagaimana kinerja di tahun 2024 ini. Baik, kita masuk ke jenis iklan yang pertama yaitu iklan reguler ya ataupun iklan halaman tonton ataupun iklan yang muncul pada video landscape seperti ini ya ataupun video panjang seperti ini. Nah, untuk men-setting iklan ini supaya muncul pada video ataupun konten kita, yaitu kita harus men-setting dulu ya pada saat kita mau mengupload video. Nah, jangan sampai kalau kita mau mengupload video, kita lupa men-setting monetisasi ataupun pada tombol monetisasinya kalian tidak aktifkan. Nah, kalau seumpama tidak kalian aktifkan, ya mana bisa iklan ini muncul pada video kalian. Atau bahkan kalau seumpama iklan yang muncul pun, itu tidak akan berpenghasilan ya, ataupun kita tidak akan mendapatkan rupiah dari iklan yang muncul pada video kita. Maka dari itu, pada saat kalian men-setting video, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol monetisasi agar iklan kalian yang muncul berpenghasilan. Nah, setelah kita sudah beres men-setting monetisasi ataupun men-setting iklan kita ya, paling tidak ada 3 jenis iklan yang akan bisa kita dapatkan ya. Ya 2 sampai 3 jenis iklan lah yang bisa kita dapatkan pada halaman tonton ataupun iklan reguler ini. Tergantung durasi video yang kalian buat. Oke, kita bahas untuk yang pertama, yaitu adalah iklan yang bisa kita dapat adalah iklan pre-roll ya. Nah, iklan pre-roll ini adalah iklan yang muncul di awal video kalian ataupun sebelum video kalian dimulai, itu kan biasanya ada iklan yang muncul. Nah, itu adalah iklan pre-roll.
Lalu yang kedua adalah iklan post roll. Iklan post roll ini adalah iklan di mana munculnya setelah video kalian selesai ditonton. Lalu untuk jenis iklan yang ketiga yaitu iklan mid roll. Nah, khusus untuk jenis iklan yang ketiga ini ada ketentuan khusus ya. Yaitu jika kalian ingin mendapatkan jenis iklan yang ini, kalian ataupun video kalian ataupun konten kalian itu harus durasinya di atas 8 menit ya. Jadi ketika kalian membuat video itu sudah berada di atas 8 menit, maka kalian juga akan mendapatkan jenis iklan ini, yaitu iklan mid-roll. Nah, munculnya iklan ini adalah di tengah-tengah video kalian ya, dan kalian juga bisa men-setting durasinya ataupun menitnya munculnya itu ke berapa, kalian juga bisa setting manual ya. Nah, setelah iklan reguler, selanjutnya kita bergeser ke jenis iklan yang kedua, yaitu iklan yang muncul pada video shot kita. Nah, jenis iklan yang kedua ini nantinya iklan ini akan ditampung selama 1 bulan begitu ya, lalu akan dibagikan ke dua sub gitu ya. Yang pertama yaitu akan dibagikan ke kreator shot untuk sebagai reward, lalu yang kedua penghasilannya akan dibayarkan ke lisensi musik yang digunakan di video shot. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin berkreasi ataupun yang sudah berkreasi di video shot, jangan perlu khawatir terkena klaim hak cipta ya berkenaan tentang musik ini. Karena pihak YouTube-nya sudah membayar lisensi musik lewat pembagian hasil tadi ya di video shot. Oke, kita lanjut ke jenis iklan yang ketiga. Setelah iklan reguler tadi, iklan video shot, lalu juga ada iklan live stream. Nah, iklan live stream ini dibagi menjadi 3 ya, ataupun ada 3 jenis pada iklan live stream ini. Yang pertama yaitu iklan pre-roll, lalu ada juga iklan mid-roll, yang ketiga adalah iklan display. Untuk jenis iklan pre-roll ini akan berjalan secara otomatis dan bisa dilihat melalui perangkat seluler maupun perangkat komputer ya. Nah, untuk iklan mid-roll ini kita bisa memilih apakah dipilihkan secara manual ataupun disetting secara manual ataupun disettingkan otomatis melalui YouTube ya. Nah, jika kita memilih untuk diisikan otomatis oleh pihak YouTube, paling tidak ada 3 frekuensi yang berbeda yang nantinya memungkinkan akan muncul pada video ataupun live stream kita ya. Yaitu yang pertama ada konservatif, lalu yang kedua ada balance, lalu yang ketiga ada agresif. Nah, nantinya dari ketiga itu, YouTube akan memilihkan mana yang cocok untuk konten live stream kita. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya untuk pembahasan tentang kinerja iklan di 2024. Semoga pembahasannya cukup jelas, cukup runtut, sehingga bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan